malam, Bapak Ibu. Mohon maaf, tadi ada masalah teknis sedikit. Jadi saya akan melanjutkan materi diskusi ini. Jadi terkait dengan masalah demografi dan lingkungan, ya sebagian sebenarnya sudah disinggung oleh Ami tadi. Hampir isi prasasti Bali kuno satu dengan lainnya sebenarnya ada kemiripan-kemiripan. Ya. Mohon ditayangkan slide. Baik, jadi saya akan melanjutkan materi dengan demografi lingkungan zaman Bali kuno. Sebenarnya kalau kita ingin membahas lingkungan tidak bisa dipisahkan dari geografi. Nah, istilahnya space, time, form, dan function. Nah, itu. Jadi space-nya itu Bali, time Bali kuno, bentuk seperti apa. Di dalamnya ada data demografi dari prasejarah. Saya ingin juga sejarah khususnya data prasasti ya. Juga ada proses demografi dan juga ada survei pendudukan dan ada hubungan penduduk dan lingkungan dan kearifan lingkungan. Jadi itu secara umum isi dari apa yang saya akan bahas. Terima kasih. Lanjut. Nggak meloncat ya? Ya, jadi ini peta Pulau Bali ya yang dibuat pada zaman Belanda. Lanjut. Jadi proses demografi menurut teori itu ada 3 hal yang utama yang perlu diperhatikan, yaitu aspek fertilitas atau natalitas, mortalitas atau kematian, dan migrasi atau mobilitas penduduk. Lanjut. Terminologi penduduk pada zaman Bali kuno sebagian sudah disebutkan oleh Hamid tadi, ada disebutkan wang itu, ada disebutkan anak kan itu ya. Tapi biasanya untuk anak itu biasanya dikaitkan dengan anak banua, gitu. Anak tani, anak tanahnya tani. Jadi ya anak itu adalah sebutan umum untuk orang atau penduduk. Jadi lingkungan desa pada zaman Bali kuno itu seperti sudah disebutkan ada istilah karaman ya. Karaman itu adalah suatu wilayah desa yang dipimpin oleh seorang rama. Rama itu adalah seorang dari kubayan atau duha desa gitu. Jadi itu istilah-istilahnya. Dan desa sebenarnya baru belakangan disebutkan gitu. Jadi ada Banua. Banua itu adalah persekutuan dari beberapa keraman sebenarnya, sama seperti yang ada di daerah Sukowana sekarang. Batas-batas geografi suatu desa itu digunakan simayangnya atau parimandala. Lanjut. Selain desa, di desa juga baik itu di sono hulu, hilir, dan tengah, penduduk juga tinggal di daerah-daerah pemukiman yang terpencil atau di pondok-pondok atau kubu dan juga daerah-daerah pendukuhan. Gitu. Tapi bagi kelompok masyarakat intelek atau pendeta juga ada tinggal di daerah-daerah sekitar tempat pedarman atau pedarman tempat pemujaan arwah-arwah raja, dan juga pejabat tinggi tentu tinggal di sekitar Kuta Raja atau pusat istana. Bali kuno sementara ini kita sepakati Bedahulu Pejeng. Tentu juga ada di sana Bagawanta. Itu. Lanjut. Nah ini sebagai gambarannya bahwa rumah-rumah Bali kuno yang agak kebelakangan seperti inilah sebagai biar terbayang sedikit. Lanjut. Penduduk zaman Bali kuno itu zaman kita prasejarah. Jadi
Bagaimana cara mengetahui penduduk zaman prasejarah itu satu-satunya adalah dengan melihat tinggal-tinggalan arkeologi prasejarah yaitu sarkofagus ya. Jadi sarkofagus ini hampir ditemukan seluruh wilayah di Bali. Apakah itu di sono hulu pegunungan, sono tengah maupun sono pesisir. Itu berarti pada zaman prasejarah penduduk Bali itu sudah tersebar gitu di mana-mana. Situs kuburan manusia purba Gilimanuk salah satunya. Itu dari hasil analisis karbon 14 terhadap rangka manusia purba itu ternyata hasilnya menunjukkan sekitar 80 dan 60 tahun sebelum Masehi usianya, bahkan sampai yang terakhir itu yang paling muda itu 878 Masehi. Itu dari ASIS ya ambil datanya dan subrasnya tergolong etnis Austronesia. Jadi suatu pemanfaatan kuburan cukup panjang itu di Gilimanuk itu. Jadi ini data dari Gilimanuk gitu. Itu data prasejarah. Lanjut. Jadi terkait dengan kedatangan subetnis atau puntur Austronesia, seperti saya kutip pada peta rute migrasi puntur Austronesia ini, itu seperti gambar ini, itu ada dari Thailand, dan dari ke Sumatera, kemudian ada ke Kalimantan, kemudian ke Jawa dan ke Bali. Nah selanjutnya, dan itu perkiraannya ada yang dari 2.500, ada yang terakhir yang termuda 500 sebelum Masehi. Lanjut. Nah, ini salah satu konsep yang masih tertinggal sebagai warisan dari budaya Austronesia, yaitu konsep kosmologi yang terkait dengan oposisi biner Kajo ke Laut. Kajo itu berarti ke arah gunung, ke tempat yang tinggi. Ke Laut itu berarti ke laut. Mungkin dari laut itu jadi laut dia gitu. Jadi ini terkait dengan konsep bahwa gunung sebagai tempat suci, sebagai akses mundi yang menghubungkan manusia dengan dunia atas dan dunia bawah. Ini sangat penting sampai sekarang di Bali gitu. Lanjut. Nah ini beberapa tinggalan sarkofagus saya temukan di Desa Ulian, tergeletak begitu saja, kurang mendapatkan perhatian, padahal dia punya nilai sejarah yang sangat penting. Lanjut. Nah ini foto dari kerangka manusia yang masih anak-anak yang ada di Gilimanuk. Lanjut. Nah terkait dengan struktur penduduk Bali, struktur dari segi usia kita susah sekali mengetahui. Tapi secara umum saya temukan istilah ini Rarei, Nom, dan Atuha gitu. Jadi 3 kelompok. Rarei itu berarti anak-anak, Nom berarti muda, dan Tuha itu berarti tua gitu. Itu yang kemudian jenis kelamin secara umum disebut Maruhani. Dari Maruhani ini menjadi Muani. Sekarang bahasa Bali Muani itu berarti laki-laki gitu. Luhur menjadi luhur tuh menjadi luh gitu. Orang Bali bilang luh, luh gede, luh berarti dari sini asalnya gitu. Kemudian istilah struktur dalam keluarga, ada istilah Sudha Ganitri. Itu artinya penduduk muda atau dewasa yang masih single. Kalau dia sudah menikah disebut dengan grama. Kalau dia merupakan pasangan suami istri yang sudah punya keturunan disebut angsa sadayada. Yang suami istri tidak punya keturunan yang disebut angsa kerangan. Dan kalau salah satu pasangannya meninggal disebut mabalu. Mabalu Maruhani berarti dia janda duda gitu. Dan ini biasanya dikaitkan dengan hak atau waris itu di mana di Bali dari dulu sampai sekarang tampaknya menganut sistem patrilineal ya. Ini bisa dilihat dari pembagian harta warisnya, yaitu 2 bagian untuk laki-laki, sebagian untuk istri. Kalau keluarga itu sudah putung, tidak ada keturunan lagi, istilahnya kerangan ampung atau kerangan sahing. Gitu. Ini semuanya sudah meninggal, tidak ada penerus. Jadi itu istilah-istilah terkait dengan kependudukan di tingkat keluarga. Lanjut.
Nah, ini salah satu gambar ya kegiatan aktivitas zaman dulu kuno, telanjang dada kebanyakan, ya. Lanjut, struktur penduduk Bali kuno dari segi mata pencaharian sudah disebutkan di Ame juga, bertani, berburu, nangkap ikan, undahagi atau pertukangan, itu lancang, perahu, pengarung, ini kaitannya dengan subak, membuat terowongan irigasi. Batu juga pandai sudah disebutkan tadi, ada usaha pengrajin dari mengikat, jadi mengikat benang, membirui dengan warna warna winu, memangkudu warna merah dan yang lainnya, berjualan, dagang, seniman, dan terkait dengan pejabat urus kependudukan, saya tidak menemukan, tapi saya coba ini seperti ini, jurunom, ada juga kulapati. Kulapati, kula itu artinya keluarga, pati arti perpimpin. Mungkin ada pejabat pemerintah yang menyensus jumlah keluarga untuk kepentingan-kepentingan mungkin pajak, untuk kepentingan rekrut laskar atau serdadu mungkin. Jurunom, apakah ini berarti pejabat yang ngurus pemuda? Itu kita masih gelap. Lanjut. Nah, salah satu pekerjaan seniman itu banyak disebut dalam prasasti. Lanjut. Stratifikasi sosial, kalau kita sampai sekarang di Bali itu ada 2 jenis desa ya. Desa Bali Mula itu desa yang merupakan kelanjutan dari prasejarah itu tadi, gitu. Khususnya ada di daerah-daerah pegunungan dan diperintah oleh Kubayan dengan sistem birokrasi Uluwapad. Uluwapad ini adalah sistem suatu pemerintahan yang sangat egaliter. Jadi semua warga itu mempunyai peluang menjadi seorang Kubayan atau Ramo Kubayan. Itu. Dan Bali dataran lebih banyak dipengaruhi oleh ini struktur Hindu ya, yaitu Caturwangsa, Brahmana, Sarwesa, Sudra, dan itu muncul lebih jelas eksplisit pada zaman anak bungsu ya, lebih banyak itu. Dan juga ada disebutkan budak, ada juga struktur, jadi ada 5 strata. Lanjut. Nah, ini salah satu tokoh ya, tokoh Bali Mula yang ada di Banua Agung, yang ada di puncak penulisan. Itu Gebok Domas itu merupakan perkumpulan desa-desa Bali Mula yang dulunya konon terdiri dari 33 desa. Sekarang beberapa sudah ada yang keluar. Gitu. Beliau ini adalah Kubayan Kiwo Tengan, jadi kanan dan kiri, Kubayan Muncuk dan Kubayan Kiwo. Jadi untuk menduduki jabatan Kubayan ini sangat susah, dan itu bagi mereka dipandang hanya pilihan dewa yang bisa menduduki. Lanjut. Nah, ini kepemimpinan raja-raja yang sudah dipengaruhi oleh pengaruh Hindu. Lanjut. Terkait dengan jumlah penduduk, ini saya terus terang kesulitan bahan gitu. Tapi saya coba mengutip dari Lontar Usano Bali yang menceritakan tentang runtuhnya pertempuran Raja Bali yang bernama Maya Denawa dengan pasukan Dewa Indra. Dalam Lontar itu salah satu teksnya disebutkan, matangian sang ratu Maya Denawa ring bedahulu anaknya ratu tertutup ini. Anaknya ratu Daitya ring balingkang hanjia saktinya jumenang ratu ring bedahulu. Akueh waduannya uyo tara walung keti. Jadi seradunya katanya walung keti itu artinya 800.000 itu. Demikian daerah kekuasaannya sampai ke daerah Nusantara di timur, Bugis, Boni, Tambora, Bima, Makassar, Sambawa, Sasak, dan ke baratnya, ke utaranya Madura, dan yang lainnya, sampai ke Belambangan bagian baratnya. Jadi itu suatu angka, apakah eksplisit atau angka simbolik itu gitu. Ini kesulitan saya. Dan kemudian terkait dengan nama raja ini, ya Ratu Maya Denawa,
Dalam prestasi kita tidak menemukan gitu. Tapi ada yang menganalogikan dengan Sri Astasura Ratna Bumi Panten yang merupakan prasasti Raja Bali Kuno yang terakhir yang terungkap dalam prasasti Langgahan Saka 1259. Apakah benar? Gitu. Kemudian siapa yang dimaksud dengan pasukan Dewa Indra dan Dewa Mahadewa itu? Gitu. Itu kalau itu dikaitkan dengan Majapahit nyambung gitu. Ya, lanjut. Nah, ini contoh lontar ya seperti lontar yang tadi ya Usano. Ya, lanjut. Nah, saya coba mencari data ya jumlah penduduk di Bali itu zaman Belanda tampaknya ada lebih jelas, yaitu beberapa data yang saya dapatkan. Pertama, Arnold Linsgens, dia memperkirakan jumlah penduduk Bali itu abad ke-16 itu 300.000. Raffles itu 1814, dia memperkirakan 800.000. Solinger 1845 memperkirakan penduduk Bali 720.000. Van Eyck 1874 memperkirakan 900.000. Dari catatan saya dapatkan dari Prof. Mantra, penduduk dunia awal Masehi itu 200 juta, abad ke-13 400 juta. Soekarno Katmojo, tokoh epigrafi Indonesia, memperkirakan penduduk Indonesia itu abad ke-14 itu 3 juta. Saya coba utak-atik data ini ya, biar aja dapat saja gitu. Saya coba menghitung jumlah desa itu dari prestasi. Saya temukan ada 70 desa disebutkan. Karena satu desa itu sering disebutkan cinatur desa, berarti satu desa itu saya analogikan 5 desa gitu. Ada satu desa dengan 4 desa di sampingnya gitu. Jadi kalau itu dikalikan menjadi 350 desa. Ya. Kemudian di dalam belum selesai. Di dalam data penduduk yang ada, terganggu ini. Disebutkan dalam prasasti itu jumlah penduduk desa itu maksimal 300 kakak kuren, ada yang menyebutkan 50 kuren, ada yang menyebutkan 170 kuren. Kuren itu artinya keluarga. Keluarga dalam hal ini saya pandang suami istri dan anaknya, keluarga asli gitu. Jadi kemudian saya kalikan 350 kali 175 rata-rata desa ini ya, kali 6 orang, itu orang tuanya 2, anaknya 4, wayan made nyoman ketut. Saya dapatkan abad ke-11 itu jumlahnya 367.500 orang gitu. Ini suatu perkiraan saja itu, daripada tidak dapat. Lanjut. Nah, ini catatan Belanda juga belakangan, jadi penduduk Bali itu seperti itu, Beleleng tahun 1920 itu, dan sampai dengan yang terakhir jumlahnya semuanya menurut catatan Belanda itu November 1920 itu 947.233. Jadi belum sampai 1 juta. Jadi sensus Belanda ini mungkin juga ada kekurangan, tidak mungkin dia bisa masuk ke pelosok-pelosok juga untuk jumlah penduduk. Lanjut. Nah, terkait dengan mortalitas kematian, menurut teori Thomas Robert Malthus, dia mengatakan ada 3 faktor ya yang dapat mengurangi jumlah penduduk, yaitu kemelaratan atau misteri, seperti masalah penyakit, kekurangan pangan, peperangan, penyakit seperti pandemi sekarang, ya, kejahatan sudah disebutkan tadi oleh Hami, dan juga pengekangan diri secara moral restraint, tapi ini sedikit sekali pengaruhnya kira-kira. Lanjut. Kalau terkait dengan jenis mortalitas disebabkan kejahatan sudah disebutkan oleh Hami, itu ada Muang Gana-Gana, ini prasasti Ujung,
Kadiangin dan selanjutnya. Jadi kalau diterjemahkan, bila ada yang melakukan perbuatan yang membahayakan seperti mencuri, merampas, menghadang, menyiksa, mengamuk dan yang lainnya. Gitu. Itu faktor-faktor dari kejahatan. Juga ada data yang menyebutkan padam-padam itu masyarakat dikenakan denda. Mungkin kaitannya pemadaman kebakaran itu cukup tinggi. Kejahatan dia lakukan dengan membakar mungkin sehingga perlu dikenakan denda atau tidak sengaja menimbulkan kebakaran. Lanjut. Nah, karena bencana ini salah satu kita daerah Bali itu daerah vulkanis, jadi Gunung Batur Purba sangat aktif juga gunung ini yang banyak menimbulkan korban juga. Yang kita tahu hanya belakangan saja gitu 1917 dan yang lainnya. Lanjut. Lanjut, Pak. Lanjut kan? Mortalitas juga ada disebutkan dalam praksi BT terkait dengan masalah perampokan ya. Anak mati mata rahin kuta, mata rahin amin bunin itu. Artinya orang-orang penduduk mati terbunuh karena dirampok di kota pelabuhan yang ada di daerah Bebetin itu. Jadi daerah-daerah kota pelabuhan itu sangat ramai tampaknya. Juga di sana juga ada disebutkan dalam prasi 9 mati metiaban musuh, jadi meninggal ada yang meninggal ya, ada yang dibajak ya, disandera oleh musuh. Nguni welas majangan di Banu Johan. Jadi ada yang kemudian bermigrasi ya, ke tempat yang jauh. Kaukas ya kurang 50 giani, jadi sisanya hanya 50 kakak, sisanya yang dulunya 300 kakak gitu. Ini yang saya pakai menghitung tadi. Jadi dari 300 menjadi 50 karena sebagian warganya meninggal, sebagian disandra, mungkin sebagai budak gitu. Itu data-data terkait dengan mortalitas atau kejahatan dan migrasi sekalian. Lanjut. Upacara pembakaran mayat juga ada. Lanjut. Jadi kekuasaan Bali itu sudah tadi disebutkan dari Raja Mayanama. Lanjut. Ini peta vulkanisme Gunung Batur ya dibuat dari Belanda tahun 1917 itu gempa yang sangat dahsyat juga. Lanjut. Migrasi penduduk. Kalau tadi kita sudah lihat data prasejarah, sudah ada di zaman prasejarah sudah ada migrasi kan gitu. Tapi kita bicara zaman Bali kuno ya migrasi itu bisa migrasi yang kita maksudkan ini adalah migrasi geografis ya, migrasi horizontal ya. Itu juga disebutkan perpindahan penduduk tadi juga karena masalah keamanan, masalah ekonomi mungkin buka lahan baru. Migrasi antar pulau mungkin aspek politik, perang maupun ekonomi. Salah satu contohnya adalah perkawinan Raja Udayana Warmadewa dengan Sri Gunapriya Dharmapatni atau Mahendradatta. Saya perhatikan dalam prasi-prasi Bali sejak pemerintahan Raja Udayana dan Sri Gunapriya Dharmapatni ada seolah-olah jumlah para pendeta agung dan acarya dan upadhyaya itu bertambah ke Bali. Jadi ini berpengaruh positif terhadap budaya lokal gitu. Karena yang datang itu adalah orang-orang intelek gitu. Mungkin penduduk yang lain juga datang. Kemudian serangan Raja Kartanegara ke Bali juga berpengaruh itu tentunya di antaranya salah satunya adalah seorang pepatihnya yang ditugaskan menjadi raja di Bali disebut Raja Patih Kebu Parud dengan ideologi yang sangat terkenal yang dibawa yang berpengaruh yaitu Tantrayana. Ekspedisi Gajah Mada Majapahit kemudian mengakhiri kerajaan Bali kuno 1343 dan tampaknya ini mobilitas penduduk yang besar-besaran dari ini Majapahit ini.
Lebih-lebih ketika Majapahit kemudian terdesak ya, kekuasaan terdesak Jawa Timur, dan inilah yang sebenarnya banyak sekarang mendiami Pulau Bali ini dengan kebudayaannya tentunya. Migrasi antar negara tentu juga sudah ada, tapi jumlahnya mungkin tidak sebanyak di antar pulau itu. Karena itulah struktur etnisitas Bali kuno itu saya berani mengatakan etnis Bali itu tentu mayoritas, juga etnis Jawa, ada Bugis juga, ada Cina. Ini Cina ini sampai sekarang ada pemujaan Ratu Subanar yang dikonotasikan Cina. Kemudian ada juga legenda Raja Jayapangus juga nikah dengan putri seorang Subanar yang bernama Kang Cingwi. Ada juga sebutan keling juga disebut dalam prasasti, saya tafsirkan itu dari India, Kalinga. Juga dari arca-arca senyum Khmer itu seperti di Subak Kenangan, atau arca Wisnu yang punya corak Khmer yang ditemukan juga di Pura Langgahan kemarin, itu sebagai indikasi adanya kontak dan migrasi orang-orang Asia Tenggara. Lanjut. Perubahan hubungan manusia, ya, hubungan manusia dengan penduduk Bali kuno, saya pikir karena jumlah penduduknya sedikit, tentu hubungannya sangat harmonis, carrying capacity-nya tidak terganggu. Jadi hubungan yang ada yaitu interdependensi, yaitu hubungan yang saling mempengaruhi antara manusia dan lingkungannya. Kalau kita pakai teorinya Dede Duncan, dia singkat dengan POET, population itu penduduk, O itu organization, E itu environment, dan T itu teknologi. Jadi keempat unsur ini berterkait. Kalau penduduk bertambah, organisasi pasti akan bertambah, dan lingkungan akan terpengaruh, dan teknologi pun akan berpengaruh. Demikian seterusnya merupakan lingkaran itu. Perubahan bentang alam dari hutan menjadi sawah, tampaknya zaman-zaman Bali kuno abad ke-10, 11 dan seterusnya ini sangat besar-besaran itu penebangan hutan itu. Itu dari Raja Marakata, prasasinya Raja Purana Klungkung itu disebutkan ada istilah kasuakan. Kasuakan itu kata dasarnya suak, bahasa Balinya berarti membagi air, gitu, mendistribusikan air. Di sini juga didukung oleh Undahagi Pengarung yang seorang ahli membuat terowongan irigasi. Dan Undagi Pengarung ini abad ke-10 sudah sebelum, mungkin Subak itu sudah ada sebelum abad 11. Lanjut. Dan sebagai negara yang agraris, inilah kekuatan ekonomi itu dari negara Bali kuno, selain juga dari perdagangan. Lanjut. Kearifan lingkungan yang ditemukan dalam prasasti yaitu pemuliaan sumber daya air, yaitu bisa dalam bentuk bangunan taman Patirtan atau taman beji atau taman raja atau pendeta. Kemudian kebijakan pembangunan berhulu ke das dari aliran sungai, itu juga perlindungan kawasan campuan. Campuan itu artinya pertemuan dua sungai. Seperti di Pura Pingit Melamba, Desa Bunutin, ada Perawak Langgaran, dan yang lainnya. Cukup banyak contohnya. Dan yang lain ya kita juga dapat pandang sebagai kearifan lingkungan, yaitu kebijakan resiprokal simbolik dalam pemanfaatan sumber daya air hulu hilir. Itu artinya yang menikmati air itu kan di subak di hilir biasanya. Jadi karena dia merasa berhutang budi atau merasakan dapat kehidupan, petani ini akan mengaturkan persembahan di mana sumber air itu ada, biasanya ada tempat suci di sana atau disembahkan kepada dewa. Jadi ini hukum resiprokal yang ada. Kata kunci ini sana ada altruisme, ada fairness, kejujuran, dan ada continuity. Itu. Kemudian ada konservasi biodiversitas langka, ada pemuliaan gunung hutan, warna ukir, dan ada pemuliaan gunung segara, ritual nyari gunung. Lanjut.
Ya, ini salah satu contoh dari prasasti, Manukaya ya, yang, dikeluarkan oleh Raja, eee, apa namanya, menyebutkan pembangunan Masamahin, Tirta Air Hampul yang sekarang menjadi Tirta Ampul. Masamahin itu artinya memperluas atau memugar ya, Tirta Air Hampul. Jadi Tirta Air Hampul ini menjadi suatu pusat, hulu dari Das, Pakrasan sekarang yang volume airnya sangat tinggi dan menjadi, tempat, tirta yatra khususnya untuk ruatan. Dan dalam konteks mitos Maya Denawa ini juga dikaitkan, di mana Maya Denawa di sini melalui Patih Kalawongnya menciptakan air racun dan, membuat Pasuke Dewa Indra gugur, dan kemudian Dewa Indra kemudian dan Mahadewa menciptakan air tirta amerta dan menghidupkan lagi yang meninggal itu. Itu mitos, legendanya. Itu sampai sekarang itu hidup dan ini merupakan living, heritage. Taman Pelita Situs Gua Gajah juga salah satu dari, warisan budaya yang kaitannya pemuliaan air. Lanjut. Nah ini, prasasti yang disimpan di, Manukaya, di Pura Sakyenan namanya. Prasasti Batu ini setiap 10 tahun sekali diusung ke Tirta Empul sampai sekarang. Lanjut. Nah ini Tirta Empul, pusat air. Lanjutkan. Nah Tirta Gua Gajah. Lanjut. Nah, Gunung Kawi ini salah satu contoh pembangunan yang berhulu ke das gitu. Juga candi Kori Pengukur-ukuran ini adalah suatu bukti bahwa dulu orang menghormati daerah aliran sungai itu. Dianggap hulu tempatnya sakral, tapi sekarang kan terbalik. Itu sungai sekarang pakai tempat pembuangan sampah gitu. Itu suatu nilai yang sangat kontras ya. Lanjut. Ya ini das, Pakeris yang dianggap, sangat sakral ya, yang ada di, sisi timur dari kawasan, Pejang Bedulu ini. Lanjut. Ada juga konservasi biodiversitas, ini sudah sering mungkin disampaikan, di antaranya, kayu yang dikonservasi yaitu bodi, ini sudah langka di Bali, mungkin jarang saya temukan ini. Kalau waringin masih banyak, mende, jeruk, hano, dan yang lainnya wung kudu. Bahasa Balinya tibah. Jadi itu tanaman-tanaman yang dikonservasi. Kamiri juga konservasi, kapulaga, ada juga kamukus dan yang lainnya. Itu merupakan tanaman-tanaman mungkin sangat berfungsi baik sebagai obat-obatan herbal maupun mungkin bagian dari rempah-rempah atau sebagai komoditas perdagangan mungkin, sehingga itu diperlukan dan dilindungi. Dan juga selanjutnya ular juga dapat perlindungan. Ini contoh buah kamukus. Lanjut. Nah, kalau kita belajar tentang lingkungan, sebagian masih tertinggal pada masyarakat dengan pegeringsingan, kearifan lingkungan. Jadi di sana hutan dan yang isinya itu semuanya komunal ya, tanah komunal dan kerbau juga komunal. Jadi warga tidak boleh sembarangan menebang pohon. Jadi harus dia minta izin kepala desanya gitu. Jadi itu merupakan suatu warisan sosial dan warisan budaya yang ada di sini yang bisa menggambarkan kondisi Bali kuno, mungkin seperti itu. Gitu. Lanjut. Jadi ada juga kearifan terkait dengan tantangan untuk menghadapi virus dan penyakit. Kalau bahasa Balinya virus dan penyakit disebut sasab merana ya. Ini terkait dengan data etnoarkeologi. Ini ada di Bali setiap bulan gelap, bulan ke-6 itu namanya Tilem kasih ke-6 sekitar Desember itu. Itu masyarakat seluruh di Bali itu mempersembahkan upacara Nanggul Merana, semacam upacara kurban, di mana dalam hal ini ada suatu kepercayaan bahwa makhluk virus
virus itu merupakan manifestasi dari makhluk-makhluk ini gitu, hantu-hantu itu. Datangnya dari alam bawah, dari laut gitu, dari selatan kalau di Bali Selatan, dari Separe gitu. Jadi upacara inilah dilakukan masing perempatan agung atau Catuspata dan khususnya ke laut itu. Jadi itu cara orang Bali mungkin dari dulu sudah dikenal adaptasi kultural ini. Dengan memberikan kurban itu mereka tidak akan mengganggu manusia. Dan yang terakhir yaitu tentu ada juga lontar-lontar yang terkait dengan usada pengobatan yang terkait dengan pengetahuan kesehatan atau pengetahuan tentang tumbuh-tumbuhan herbal. Itu. Lanjut. Ini belakangan warga banyak menunggu pengobatan ini. Lanjut. Jadi itu tadi Bali kuno, tapi bagaimana sekarang di Bali gitu? Kita akan coba melihat, anggap arkeologi sebagai sebuah bangunan, kita melihat dari jendela arkeologi sekarang ke depan. Jadi di Bali ada krisis juga sebenarnya, krisis ekologi di Bali. Itu dikabarkan oleh pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali. Di Bali sekarang jumlah penduduknya, luas daerahnya 5.632 kilometer, penduduknya tahun 2021 ini sudah mencapai 4,5 juta, hampir 4,5 juta. Ada 215 desa, dan penduduk yang paling padat itu adalah Denpasar, ya, itu 5.677 kilometer persegi. Biasanya kalau carrying capacity yang sudah berbahaya itu sudah 4.000 jiwa per kilometer, itu sudah berbahaya secara ekologis. Ini Denpasar sebenarnya sudah tanda-tanda ini, apalagi Jakarta ya. Itu. Kemudian ada deforestasi, ya, itu karena adanya satu penggantian tanaman-tanaman kebun campuran hutan menjadi tanaman tumbuh-tumbuh komoditas. Seperti di Kintamani itu sekarang jeruk sekarang ditanam, itu kan ini berpengaruh pada lingkungan. Krisis sumber air bersih ini juga salah satu dampaknya. Yang tidak kalah pentingnya itu penyusutan lahan subak. Kalau zaman dulu, zaman kita sudah sampaikan tadi, zaman Bali kuno itu mulai abad ke-10 sampai selanjut ke belakang itu pembangunan hutan dari hutan ke subak, itu sawah tambah luas. Tapi sekarang ini adalah kebalikannya. Di subak itu menjadi bangunan-bangunan beton sekarang di Bali. Fasilitas umum atau hotel, restoran atau yang lainnya. Jadi bangunan fisik kurang terkendali, yang pariwisata dan fasilitas publik. Kemudian pencemaran air juga meningkat, baik di Danau Batur, di danau-danau, kecuali di Danau Kamlingan dan Buyan masih bagus airnya ya. Karena di Danau Batur ini ada budidaya ikan sekarang, jakapung ya. Ada juga kegiatan bertani yang intensif di sekitarnya. Air sungai juga demikian, sepanjang Das Ayung misalnya, itu terutama di Kabupaten Gianyar banyak hotel-hotel sekarang di pinggirnya itu ambil sepadan. Dan yang tidak kalah pentingnya konflik juga menghiasi, khususnya konflik yang berkaitan dengan ekologi, itu sumber daya lahan. Jadi kalau kita pakai rumusnya Dede Duncan itu pembangunan era modern di Bali itu cenderung ke degradasi itu. Atau mungkin bisa dikatakan unsustainable, tidak berkelanjutan kalau ini dibiarkan terus gitu. Lanjut. Ya, jadi gambaran Pulau Bali. Dan yang terakhir, silakan saya mengucapkan terima kasih pada Ibu Bapak semua. Sekian. Mohon masukan dan sarannya.